Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di tahun 2023. Prediksi 2023. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Scorpio, kalian welcome untuk join karena memang juga Scorpio. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin gak hanya nonton sun sign kalian yang mana itu Scorpio, tapi juga nonton moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian ya. Secara ini prediksi, belum tentu kalian bisa melihat sesuatu itu sesuai atau enggak karena belum terjadi kan gitu. Untuk beberapa dari kalian mungkin sudah terjadi, nah, tapi ya mungkin beberapa kalian bisa ngomong ini sesuai karena sesuai dengan yang terjadi pada kalian. Anyway, gue mulai aja langsung dengan The Conversation with God Oracle Card sebagai pembuka. Saran dan petunjuk untuk Scorpio dalam menyambut 2023. Satu kartu aja please. Satu aja untuk Scorpio. Are you going to be in a place called fear or in a place called love? Where are you? And where are you coming from as you encounter life? Apakah kalian berasal dari tempat yang kalian takuti? Yang kalian takut, di mana kalian takut? Atau di mana kalian penuh cinta? Di mana kalian? Di mana kalian datang? Dari mana kalian datang? Where are you coming from? Ketika kamu menghadapi hidup, kamu berdasarkan cinta atau takut dalam menghadapi hidup? Di screenshot supaya kalian bisa zoom dan terjemahkan sendiri ya. Jadi itu tema kalian dalam menghadapi 2023. Langsung aja gue dengan Light Vision Tarot ya. Biasanya gue pakai Lucky Tarot, tapi kali ini gue pakai Light Vision Tarot. 12 kartu, 12 bulan untuk di tahun 2023. Major event yang Scorpio perlu ketahui di tahun 2023. 12 kartu, 12 bulan. Oh ya, selalu dengan kalender astrologi sebagai contekan gue ya. Apa yang perlu ketahui, apa yang Scorpio perlu ketahui di tahun 2023? Major event dalam 12 bulan, 12 kartu. Scorpio. Yang keluar artinya Scorpio dong. Judgment. Ya keluarnya kebalik. Jadi ya gue biarin aja kebalik ya. Januari Judgment kebalik. Februari The Devil. Maret The Wheel of Fortune. April High Priestess. May The Tower. Juni The Emperor. Juli The Fool. Agustus The Temperance. September The World. Oktober Justice. November The Magician. Desember The Empress. Under the deck, wow, The Orchard. Kartu The Orchard ini
Cuman kartu tarot ini ya, Light Vision Tarot yang punya. Kartu-kartu tarot lain nggak ada di Orchard. Ini kelebihannya Light Vision. Nah, seperti gambar kalau kalian mau perhatikan ya, itu field ya, kampo apa sih namanya, sebuah ladang di mana penuh dengan buah-buah, rame buahnya, panen. Ada resources yang kalian bisa nikmati, tapi yang perlu kita sadari adalah segala hal itu ada harganya. Mau pakai mau enggak terserah, pilihan, tapi yang pasti ada harganya yang suatu saat kita harus bayar. Entah itu hak atau bukan, yang jelas ada kewajiban dalam hak gitu. Ya karena di situ nanti pada akhirnya ya karma, karena di dalam menu itu ada karma. Karmanya sesuai dengan apa yang kita lakukan, sebagaimana kita memanfaatkannya gitu. Itu overall 2023 alam bawah sadar Scorpio. Oke. Januari, The Judgment kebalik. Ini energi Scorpio itu sendiri. Di sini artinya mungkin kalian udah nggak punya kesempatan lagi. Kalau dia tegak, biasanya kalian punya kesempatan kedua untuk memperbarui, ya, dengan approach yang berbeda yang selama ini kalian telah salah menilai, kan gitu. Dan ini khususnya untuk your self image, untuk citra diri kalian sendiri. Yang mungkin kalian sudah salah menilai pada diri kalian sendiri. Atau di sini dengan kata, bukan dengan kata lain, atau bisa juga ini tentang kebangkitan kalian, lagi. Anyway, lagi pada bolaan lagi pada bolaan nonton bola. Anyway, bulan Februari kalian dapat The Devil. Ini energi Capricorn ya. The Devil, The Devil itu emang tugasnya nakut-nakutin orang, bikin kita takut, bikin kita cemas, bikin kita khawatir, supaya kita stay di zona nyaman kita, untuk tidak mengambil resiko. Padahal resiko itu selalu menghidupkan. Coba hidup tanpa resiko, hidup gak sih? Jadi di sini terlebih tentang apa yang bernilai, berharga buat kalian, bagaimana kalian menilai, ya. Itu yang mungkin menjadi apa, zona nyaman kalian. Judgment in reverse. Penilaian kalian sendiri itu yang jadi zona nyaman kalian. Your perception, karena ini energi Capricorn ya. Di Capricorn bulan Februari itu masih ada Pluto, planet transformasi di Capricorn. Jadi yang perlu kalian sadari tentang bagaimana kalian menilai, atau di situ akan mencerminkan apa yang bernilai dan berharga buat kalian. Itu yang menjadi zona nyaman kalian.
untuk mengambil suatu untuk menghadapi resiko. Makanya di oracle card kalian adalah kalian di mana, berangkat dari mana, datang dari mana, tempat yang berdasarkan takut atau cinta. Cinta itu menghasilkan, takut itu mendem. Takut itu lebih diam. Sebagai makhluk kreatif, di situ ada cinta loh gitu. Dalam kreativitas ada cinta. Kreativitas itu create, menciptakan. Kalau kita takut kita pasti diam, tidak akan melakukan apa-apa. Ini gitu. Jadi dari tempatnya mana nih? Takut atau cinta? Di bulan Maret kalian dapat the wheel of fortune. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri dalam persepsi kalian, mindset kalian, berkomunikasi, intelektual, segala pengetahuan yang kalian pahami, wawasan, pengalaman yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini. Ini juga tentang local travel. Ini juga tentang higher education. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian. Ini energi Jupiter. Jupiter bulan Maret itu masih di Aries. Kalau kalian ingin melakukan perubahan-perubahan dalam kesehari-harian, kalau kalian ingin punya sikap dalam menentukan nasib dan hidup kalian sendiri, kalian harus mampu melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Takut atau cinta? Balik lagi ke situ kan. Nah, tapi di bulan Maret ini yang paling penting, tanggal 7 Maret Saturn meninggalkan Aquarius masuk ke Capricorn, masuk ke Pisces ya. Saturn itu karma duniawi. Saturn itu yang menetapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan di dunia supaya kita lebih grounded, supaya kita lebih disiplin dan tanggung jawab dan lebih dewasa. Karena masalahnya adalah, bukan masalah sih maksudnya, karena sebenarnya adalah peraturan-peraturan itu hanya untuk mereka yang tidak punya kesadaran. Orang yang punya kesadaran nggak butuh peraturan, cukup menyadari. Gitu. Bagaimana melampaui karma duniawi? Saturn ada di Pisces tanggal 7 Maret ya. Buat Scorpio itu tentang anak ya, tentang bagaimana kalian having fun. Having fun di sini maksudnya bagaimana kalian menikmati hidup kalian, menikmati waktu kalian, apa yang kalian lakukan. Tentang Saturn di Pisces itu buat kalian di rumah kelima ya. Jadi tentang love affairs, romance, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, tentang kreativitas kalian sendiri, tentang masa kecil kalian, tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang anak itu sendiri ya, tentang proyek. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan itu untuk mencapai visi kalian sendiri, dengan persepsi yang seperti apa, dengan mindset yang seperti apa. Dan tanggal 23 Maret Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius. Buat Scorpio, Aquarius itu ada di rumah tempat, yaitu tentang rumah tangga, tentang properti rumah itu sendiri, tentang keluarga kecil, keluarga besar ya, tentang tradisi leluhur, tentang stabilitas emosional kalian. Yang mana langsung aja gue bawa ke April ya. Tunggu Maret ada apa lagi? Nggak ada ya, langsung gue bawa ke April aja, yang mana di rumahnya Aquarius. April kalian dapat the High Priestess, energinya Pisces. Jadi Pluto itu, gue balik lagi sedikit ya ke bulan Maret
tanggal 23 Maret ada Pluto masuk ke Aquarius meninggalkan Capricorn. Pluto di Capricorn itu lebih dari 12 tahun di situ. Jadi sangat momentum deh kalau dia pindah. Ya. Itu energinya sangat-sangat besar gitu. Jadi kalau umpamanya 12 tahun terakhir, 13 tahun mungkin 13 tahun terakhir kalian mencoba melakukan riset ya tentang masa kecil kalian, tentang pengalaman pemahaman kalian sendiri, tentang persepsi, mindset kalian. Begitu Pluto masuk ke Aquarius, Pluto itu planet transformasi. Jadi dia tuh tugasnya mengeluarkan lagi semua trauma kita, untuk benar-benar kita bisa melakukan perubahan yang radikal atau sifatnya lebih pasti gitu. Perubahan itu tidak lagi ada pengulangan, dan itu di rumah keempat kalian, tentang keluarga, rumah tangga yang tadi gue sebutin ya. Anyway, kalian dapat The High Priestess, ini energinya Pisces itu lagi sendiri, di mana di rumahnya Pisces ada Saturn kan, ada Saturn, karma duniawi. Jadi kembali lagi ke sini, kalian berangkat dari tempat yang penuh takut atau cinta. High Priestess di sini sifatnya silence ya. Dia lebih banyak diam. Jadi mungkin di bulan April kalian akan lebih banyak diam, mencoba mencermati, mempelajari apa yang terjadi di rumah, keluarga, dan bagaimana itu berdampak pada stabilitas emosional kalian sendiri, hubungan kalian dengan wanita dalam hidup kalian. Wanita penting dalam hidup kalian, yang mungkin ya, dan tanpa kalian harus berpihak gitu, kalian mencoba mendengarkan intuisi kalian. Juga tentang anak ya, bagaimana keterikatan kalian terhadap anak atau wanita dalam kehidupan kalian. Dan yang paling penting bersama dengan Saturn di Pisces itu ada juga Neptune. Neptune itu adalah mimpi kita, imajinasi kita, dan idealisme, visi kita juga. Bagaimana seharusnya? Ya, hati-hati dengan si ilusif ya. Bagusnya Saturn yang berdampingan dengan Neptune. Saturn itu sifatnya grounded, Neptune itu sifatnya ngawang. Jadi kalau mereka berdampingan, dia yang ngesortir gitu. Saturn akan ngesortir sesuatu mimpi atau visi, imajinasi, itu grounded enough nggak? Realistis, cukup realistis nggak untuk diwujudkan? Kalau nggak, minggir. Dan di tanggal 20 April ada gerhana matahari di Aries. You are the emperor. Kalian tahu bagaimana harus bersikap untuk nasib dan hidup kalian sendiri. Jadi ada gerhana matahari itu dampaknya selalu tentang mereka-mereka yang punya kuasa, otoritas, power. Ada yang terungkap di situ, karena matahari itu selalu tentang kebenaran dan pencerahan. Ada yang terungkap. Dan gerhana lagi-lagi dampaknya itu energinya adalah 6 bulan ke depan, karena ya di bulan Oktober ada gerhana matahari lagi. Anyway, lanjut ke bulan Mei. Bulan Mei kalian dapat The Tower.
The Tower di sini energi Mars. Secara tradisional Mars itu ruler planetnya Scorpio. Secara tradisional. Tapi secara modern Scorpio itu under Pluto ya. Makanya Scorpio itu selalu deep and intense gitu. Nah, Mars di bulan Mei itu ada di, sampaikan dulu, di bulan Mei Mars ada di Cancer. Oke. Yang mana Cancer itu sangat family ya, it's all about family, keluarga banget. Jadi mungkin di sini karena ini ada di rumah kelima, bulan kelima. Mars itu, The Tower itu maksudnya tindakan kita atau ada sesuatu kejadian yang sifatnya unpredictable, tiba-tiba tak terduga dan shocking. Jadi entah itu kalian atau sekitar kalian, ini mungkin juga tentang anak dan kreativitas atau bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian. Kalian akan melakukan sesuatu yang sifatnya tidak terduga, di luar dari kebiasaan kalian atau seseorang melakukan itu pada kalian. Dan baru di akhir Mei Mars masuk ke Leo. Jadi ini gue ngelihatnya di sini mungkin entah itu kalian, entah itu cross watcher ya, ada yang ingin di bulan Mei itu ada yang menginginkan atau menuntut keadilan, keseimbangan ya. Karena ada keterikatan yang membatasi, entah itu buat kreativitas kalian, entah itu buat proyek kalian, atau bahkan masalah romance ya. Kalian akan mulai melakukan hal-hal yang di luar dugaan, di luar kebiasaan lah. Mungkin ada yang mulai travel, relokasi. Mungkin ada yang anaknya sekolah di luar atau pindah. Mungkin ada yang mulai jadi guru, ngajar. Anyway, di bulan Mei, tanggal 1 Mei, tanggal 1 Mei, Pluto retrograde di Aquarius. Nah, jadi kalian diminta untuk merevisi planet retrograde. Itu artinya apapun planetnya kalau lagi retrograde, kita diminta merevisi pengalaman kita ya, yang sudah kita alami. Nah, karena ini kali ini tanggal 1 Mei itu adalah Pluto yang retrograde ya. Jadi sebelum kita berubah, bisa benar-benar berubah, melakukan perubahan, itu akan dipertanyakan lagi. Atau kalian dikasih kesempatan untuk mereview lagi hal-hal yang sifatnya mengikat kalian sehingga perubahan itu belum terjadi. Tanggal 5 Mei gerhana bulan di Scorpio. Ya. Di rumah Scorpio ada judgment kembali. Bagaimana kalian menilai lagi tentang diri kalian sendiri?
kalian harus bisa merilis pendapat atau penilaian kepada diri kalian sendiri mungkin, sehingga itu merefleksikan gitu. Jadi orang lain itu bagaimana melihat kita itu tergantung kitanya juga kan. Jadi bagaimana kalian merilis ya dengan gerhana bulan di Scorpio, bagaimana kalian merilis citra diri kalian, bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri. Tanggal 16 Mei Jupiter meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Taurus buat Scorpio itu ada di rumah ke-7 tentang relationship. Relationship dengan kesadaran kalian yang lebih tinggi, dengan sesama, dengan orang lain, ya, entah itu personal maupun profesional. Ya, mungkin kalian ingin memulai sesuatu yang baru, entah itu kerjasama, partnership, entah itu pasangan baru. Ya. Semua itu hanya cerminan kembali lagi dengan relationship dengan diri kita sendiri, ya, dengan diri kalian sendiri. Jadi Jupiter itu bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian. Di situ ada Jupiter itu memberikan keberuntungan, berkah spiritual kalau kita mampu melampaui batasan-batasan kita, sehingga kita bisa mencapai, bisa menggapai visi kita, arahnya kemana gitu. Jupiter itu Taurus. Dan bulan Juni kalian dapat The Emperor. Kalian tahu bagaimana harus bersikap ya. Ini energi Aries, tapi ini energi Aries di rumahnya Aries. Jadi kalian tahu bagaimana harus bersikap dalam kesehari-harian dan bagaimana harus melayani orang lain. Kalian tahu, dan itu juga untuk kesehatan kalian sendiri. Kalian juga tahu bagaimana menggunakan waktu kalian dengan lebih efisien. Di bulan Juni tanggal 1 Pluto retrograde kembali ke Capricorn, meninggalkan Aquarius. Di rumah Aquarius ada apa? The Wheel of Fortune, energi Jupiter. Yang membatasi kita keseringan itu adalah mindset kita sendiri, persepsi kita sendiri, bahkan idealisme kita sendiri. Atau pemahaman, pengetahuan, pengalaman kita sendiri yang menjadi momok buat kita, sehingga itu membatasi kita. Trauma, gue udah pernah kayak gitu, gue gak mau lagi deh. Trauma itu kadang mislead kita untuk selalu menghindari. Padahal lagi-lagi untuk bisa menghadapi trauma itu adalah hadapin, bukan dihindari. Sehingga itu udah bukan jadi momok buat kita gitu. Dan itu akan terus diulang kayak ujian gitu. Kalau bukannya kita harus ngindarin ya untuk bisa naik kelas. Nggak mungkin nggak naik lo. Lo nggak naik nggak naik kelas, kapan naik kelas ya, ujiannya dihindari terus ya kan. Nah ini kan Jupiter ya. Jadi bagaimana kalian, Pluto retrograde balik ke Capricorn, jadi bagaimana kalian merevisi persepsi, mindset lagi, komunikasi, intelektualitas kalian, ideologi. Dan di bulan Juli kalian dapat the Fool. The Fool ini energi Aries. You know how to behave. Kalian udah siap menempuh apapun itu resikonya, yang mungkin kalian sendiri nggak tahu ya kan, tapi dengan keyakinan kalau semuanya akan baik-baik saja.
Di sini tentang relationship. Dengan diri kalian sendiri artinya gue nggak mau lagi takut ya. Gue nggak lagi takut. Gue mampu mengendalikan ya. Gue tahu kalau gue aman-aman aja. Itu keyakinan, full faith. Di bulan Juli itu tanggal 23 ya, si Venus dia retrograde sampai tanggal 4 September di Leo. Mungkin kalian ingin Venus itu tentang value, money, relationship, and harmony ya. Jadi retrograde merevisi ya relationship kalian sendiri, value yang kalian pegang, dan terkadang itu juga tentang money, statusnya ya, status bagaimana kalian berkarir, reputasi yang kalian bangun dalam relationship atau partnership, dan visi ke depan kalian dalam relationship apa. Dan tanggal 19 Juli Nodes Moon-nya itu pindah aksis dari Taurus Scorpio ke Libra, ke Aries Libra. Maksudnya North Nodes selama 2 tahun terakhir ini ada di Taurus, South Nodes ada di Scorpio. Nah, di bulan Juli ini tanggal 19 South Nodes-nya pindah ke Libra meninggalkan Scorpio, dan North Nodes-nya masuk ke Aries meninggalkan Taurus. Yang mana kalau selama 2 tahun terakhir ini, 2,5 tahun terakhir ini kalian fokus pada relationship ya, di tahun depan Juli 2023 sampai tahun 2025 fokus kalian itu ada di kesehari-harian kalian. Bagaimana kalian memanage waktu kalian, bagaimana kalian menjaga kesehatan kalian, tentang bagaimana kalian melayani orang lain. Okay. Itu rumahnya Aries, di rumah ke-6 buat Scorpio. Dan South Nodes itu ekor naga. Hal-hal yang kalian udah ngelotok di Libra, yang mana tentang karma mungkin ya. Karena rumah ke-12 Libra ada di rumah ke-12 buat Scorpio. Segala hal yang sifatnya di luar materi, itu mungkin spiritual, kalian udah ngelotok ya. Hal-hal yang sifatnya di luar kuasa kita, di luar nalar kita, kemampuan kita bernalar, tentang karma, tentang alam bawah sadar, kalian mungkin udah ngelotok gitu. Wow, oke. Bulan Agustus kalian dapat the Temperance. Ini energi Sagittarius. Temperance itu adalah proses kalian diminta untuk bersabar dengan proses kalian mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Bukan bersabar dengan waktu, bukan. Kesadaran kalian, dengan begitu kalian mencapai kesadaran lebih tinggi, waktu mengikuti, menyelaras dengan kalian, energi kalian sendiri ya. Jadi semakin kalian fokus pada diri kalian sendiri, tepatnya di sini adalah batas-batas yang kalian miliki dalam kebersamaan, entah itu hal-hal yang sifatnya milik bersama, ya, entah itu tentang finansial, properti, warisan, teks, pajak, asuransi, kontrol power. Nah, ini di sini buat untuk masalah kontrol, ini rumah aslinya Scorpio ya, rumah ke-8. Jadi kadang kebanyakan Scorpio itu over dominan.
karena emang udah energinya gitu. Pluto itu sendiri dan Mars itu sendiri memang dominan, secara auranya udah emang dominan. Jadi kadang kita harus kalian kudu menyadari ada batasan-batasan dalam kebersamaan yang perlu kita hargai, termasuk untuk diri kita sendiri dan dengan keterbatasan. Ini energi Sagittarius, di rumah Sagittarius ya, rumah ke-12 ya. Segala sesuatu yang di luar kuasa kalian, karma tadi ya, alam bawah sadar. Di bulan September kalian dapat the word. Ini energi Aquarius atau enggak Saturn. Saturn tapi di Pisces. Mungkin kalau kalian masih hesitate ya, kalau kalian masih ragu pindah apa enggak nih gitu, travel apa enggak nih gitu, tentang segala perbedaan yang ada, atau untuk memulai sesuatu yang baru yang totally asing buat kalian ya. Di sini kalian sudah menyadari kalau sesuatu itu udah selesai, dan kalian akan mampu melampaui batasan-batasan kalian dan kalian akan memulai sesuatu yang baru. Entah itu ya dengan relokasi, travel ya. Karena Mars di bulan September di mana sih? Libra. Ya yang jelas ini karma kalian udah terbayarkan, maksudnya komplit ya, sesuatu sudah selesai dengan energi the world. Kalian akan mampu melampaui batasan-batasan kalian, keyakinan kalian yang membatasi kalian pun kalian yang mampu lampaui gitu di bulan September. Dan Venus direct tanggal 4 kan di Leo. Ya. Mungkin kalian juga mampu memahami perbedaan-perbedaan juga. Kalau memang batasan-batasan kalian ada dalam perbedaan itu sendiri. Di bulan Oktober kalian dapat Justice, energi Libra. Lagi-lagi Libra di rumah ke-12 buat kalian, karma, keyakinan yang membatasi kalian sendiri, alam bawah sadar, tentang kegelapan. Kalian akan ada mungkin ada yang harus menghadapi pengadilan, mungkin akan ada yang diadili ya kan, mungkin kalian menuntut keadilan, atau kalian akan mencoba mencari keseimbangan, menciptakan keseimbangan, keharmonisan, entah itu dalam status, visi jangka depan kalian tentang karir, reputasi ya. Kalian siap melahirkan situasi yang baru gitu. Tapi Venus ada di Libra juga kalau nggak salah. Ya, no, Virgo. Ya, kalian mampu mewujudkan mimpi-mimpi kalian menjadi nyata. Di bulan Oktober itu Pluto direct ya. Pluto direct di Capricorn. Di rumah Capricorn ada apa? Energi Jupiter. Kalian mampu melampaui batasan-batasan kalian. Kalian tahu arahnya kemana, kalian harus melangkah. Visinya kemana, kalian udah dapet. Pluto. Jadi karena Pluto direct akan ada perubahan-perubahan itu. Semua akan dilancarkan untuk kalian menciptakan perubahan. Tanggal Oktober ya.
Tanggal 14 Oktober gerhana matahari di Libra. Ya. Kalian akan lebih menyadari lagi tentang keyakinan kalian yang membatasi diri kalian sendiri dengan energi gerhana matahari di Libra. Dan tanggal 28 Oktober itu Sumpah Pemuda, salah. Nah, maksudnya 28 Oktober itu gerhana bulan di Taurus. Kalian diminta untuk bisa rilis dengan energi gerhana bulan. Kalian diminta untuk bisa rilis hal-hal yang mungkin sifatnya mengikat dalam relationship kalian sendiri dengan kesadaran tertinggi kalian, untuk menjadi yang lebih optimal. Bagaimana kalian berrelationship dengan sekitar dan orang lain. Oke, bulan November kalian dapat The Magician, energi Virgo, dan ini di rumahnya Virgo. Tapi ini energi Merkuri di bulan November itu ada di Sagittarius. Oh ya, lagi-lagi rumah ke-12. Ya, kalian mungkin cukup menyadari apa yang membatasi kalian, jadi kalian tahu bagaimana harus mewujudkan network yang seperti apa yang kalian ingin wujudkan, aspirasi yang seperti apa, kontribusi yang seperti apa kalian bisa ciptakan untuk lingkungan sekitar kalian, harapan-harapan yang seperti apa. Bulan Desember kalian dapat The Empress. Ini energi Venus, dan ya kalian siap melahirkan, menciptakan situasi dan keadaan yang berbeda, ya, yang baru maksudnya. Venus Desember ada di Scorpio. Kalian akan bangkit dari kematian. Alah, nggak gitu juga keles. Dan kalau kalian selama ini down, kalian akan reassure, bangkit. Jadi you learn how to love yourself. Kalian belajar mencintai diri kalian sendiri dan kalian mampu. Ini sih gitu. Karma itu dalam hak ada kewajiban. Lagi ini semuanya sama sih, sebab dan akibat. Kita adalah sebab dan akibat itu. Bagaimana kita menggunakan semua itu ada bayarannya, ada harganya. Gitu. Udah sampai Desember, jadi kelar ya 2023 ya. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Makasih udah nonton.